Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya salam kebajikan. dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menaati protokol kesehatannya. Iya, Nah, benar sekali Kak Sinta. di sini aku Tera Sinta Andriani dan rekanku Aku Nur Solikin. akan membawa teman-teman pendengar semuanya di podcast teknik. Iya, benar sekali Kak Sinta. Jadi podcast teknik ini adalah program baru, program atau agenda baru dari Departemen PSDM BMFT UNES 2021 Kabinet Ruang Harmonis Kak Sinta. Wah, keren banget ya. Sekarang Badan Eksekutif Mahasiswa ada podcastnya juga. Ngomong-ngomong masalah podcast nih, podcast tuh kan harusnya selain ada pembawa acaranya, harusnya ada narasumbernya juga kan, Kak Likin? Iya, benar Kak Sinta. Nah, di podcast teknik pertama kita ini ada pembicara atau narasumber yang kece abis. Pembicara kita kali ini dari DPM FT. Iya, benar sekali. Oke, Kak Sinta. Jadi di sini kita udah kedatangan narasumber terkece kita nih. Ada Kak Urwatun Wusko. Jadi Kak Urwatun Wusko ini, tahun 2021 ini diamanahi oleh teman-teman Fakultas Teknik untuk menjadi Ketua DPM nih. Oh ya, untuk Kak Sinta mungkin berbicara masalah DPM nih, kita ngomong-ngomong mengenai DPM nih. Dari Kak Sinta sendiri udah tahu nggak sih apa itu DPM, Kak? Nah, sayang banget nih, aku sebagai maba online jarang banget tahu tentang apa aja yang ada di Fakultas Teknik, termasuknya di PM ini. Nah, berhubung aku belum tahu ya, dan kita udah kedatangan narasumber dari DPM-nya langsung, gimana kalau kita tanya-tanya langsung sama Mbak Urwatun Usko nanti. Iya, benar sekali Tapi, Kak Sinta. Tapi sebelum tanya-tanya gimana kalau kita say hi dulu dan perkenalan sama Mbak Urwatun Uskonya langsung. Halo Mbak Urwatun. Halo, Boleh say hi dan perkenalan dulu ya Mbak? oke, halo teman-teman pendengar podcast BMFT. Di sini aku mau kenalan dulu ya. Ada istilah katanya tak kenal maka tak aruf. Jadi di sini aku mau memperkenalkan diri sama teman-teman. Perkenalkan, namaku Urwatun Wusko dari Teknik Kimia Angkatan 2018 dan kebetulan saat ini diamanahi sebagai Ketua DPMFT tahun 2021. Oke, mungkin tadi kita kan udah dari Kak Sinta udah nanya nih Kak Urwa. Dari Kak Sinta udah nanya mengenai dari Kak Urwa sendiri udah perkenalan nih. Mungkin dari aku sendiri ingin nanya ke Kak Urwa, gimana sih kabarnya Kak Urwa? Eh, kabar perkuliahan di masa pandemi kayak gini, Kak? Oke, untuk kabar aku sendiri, alhamdulillah kabar baik dan semoga kawan-kawan juga seperti itu ya, senantiasa dalam kabar baik. Nah, untuk di masa perkuliahan ini karena masa pandemi, jadi mungkin kesibukannya hanya sebatas mengikuti kuliah, mengerjakan tugas, atau seperti teman-teman yang lain yang menuju atau menginjak semester atas itu bisa diisi dengan mengerjakan tugas atau mulai rancangan tugas akhir ataupun dengan revisian seperti itu. Dan buat teman-teman tetap semangat, tetap produktif di masa pandemi. Oke, siap. Terima kasih Kak Purwa. Eh, tentunya ketika kita menjalani aktivitas di masa pandemi kayak gini, jangan sampai kita melupakan protokol kesehatan nih Kak Sinta. Oke, mungkin di awal tadi kan kita udah perkenalan nih. Kita udah perkenalan ke Kak Urwa. Terus kita udah nanya-nanya kabarnya nih Kak Sinta. Mungkin dari Kak Sinta sendiri mau bertanya ke Kak Urwa? Silahkan Kak Sinta. Wah, dari aku sendiri jujur ya, dari tadi udah nungguin Kak Urwa sendiri mau tanya-tanya seputar DPM. Tadi kan Kak Likin tanya nih sama aku udah tahu DPM belum, dan aku kan belum tanya. Jadi karena Kak Urwanya udah datang ke sini langsung, aku mau tanya-tanya.
masalah yang sedikit umum dulu lah, yang banyak dipikirin sama teman-teman yang lain tentang apa itu DPM. Silakan Kak Urwa, boleh dijawab ya. Oke, buat teman-teman, mungkin aku di sini sedikit mau memperkenalkan apa sih itu DPM. Utamanya, apa sih itu DPM-FT. Jadi, sebelum kita mengetahui apa itu DPM, kita sudah memahami bahwa adanya trias politika dalam sistem pemerintahan. Nah, trias politika ini kita kenal terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dalam ranah kampus, trias politika tersebut, lembaga eksekutif direpresentasikan sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan BEM, dan lembaga legislatif sendiri direpresentasikan oleh DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, ataupun yang biasanya beberapa kampus itu menyebutnya juga dengan Senat Mahasiswa. Nah, secara bahasa, badan legislatif adalah badan yang bertugas untuk menyusun kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam konsepnya, badan legislatif identik dengan badan perwakilan. Artinya, DPM sebagai badan legislatif mengembangkan kedaulatan atau badan yang menjalankan kedaulatan yang bertugas untuk membentuk kebijakan, yang nantinya kebijakan ini mencerminkan dari kebutuhan mahasiswa. Jadi, kebijakan tersebut nantinya tuh enggak dari suatu pihak atau golongan saja, namun semua kepentingan mahasiswa secara umum. Seperti itu. Wah, makasih banyak ya Kak Urwatun. Aku udah dikasih tahu nih tentang apa itu DPM. DPM itu ternyata singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, Kak Likin. Iya, benar sekali. Jadi dari Kak Sinta udah tahu ya, Kak. Jadi DPM itu kepanjangannya yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, tadi kan dari Kak Sinta udah nanya nih. Aku juga nggak mau kalah nih, Kak. Dari aku juga, aku pengen nanya ke Kak Urwah nih. Tadi kan udah dijelasin tentang apa itu DPM, kepanjangan DPM itu apa. Lalu dari aku sendiri ingin bertanya, DPM itu awal mula berdirinya tuh kapan sih, Kak Urwah? Mungkin dari Kak Urwah bisa sedikit berbagi ke kita nih, khususnya ke teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik nih, ke Cah Teknik. Mungkin apa ya, dari Kak Urwah mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang sejarah berdirinya dari DPM itu sendiri, Kak. Silakan Kak Urwah. Oke, aku mau ngulas sedikit ya tentang sejarah terbentuknya DPM-FT. Jadi, for your information, DPM-FT itu dimulai kira-kira pada tahun 2011. Mungkin aku atau teman-teman di sini pada tahun tersebut itu ada yang masih SD, SMP, atau yang lainnya. Namun, pada tahun 2011, DPM-FT ini sempat vakum hingga mulai aktif kembali pada tahun 2014. Nah, pada tahun tersebut, sebagai lembaga yang berwenang membentuk kebijakan, DPM-FT telah berhasil mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Pemira, A, yaitu Komisi Legislasi, Komisi B, Pengawasan dan Anggaran, Advokasi, dan Komisi D, Kominfo. Nah, mulai tahun 2019, komisi-komisi tersebut berubah sebutan menjadi Komisi 1, 2, 3, 4 secara urutannya sama, dan secara fungsinya juga sama. Dari awal periode yang berhasil membentuk 4 produk hukum, hingga pada periode kemarin, periode 2020, itu kemarin berhasil terbentuk 7 produk hukum yang terdiri dari 2 undang-undang dan 5 peraturan fakultas. Nah, biar teman-teman mungkin bisa tahu dan lebih paham mengenai produk hukumnya, bisa dicek di linknya di bit.ly di bio@dpmft.unes. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Urwatun. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tadi kita udah mendengar nih dari Kak Urwah mengenai sejarah atau awal mula berdirinya DPM nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin melihat tadi sedikit sejarahnya atau ingin melihat produk hukumnya, silahkan nanti teman-teman bisa lebih jauh teman-teman cek dari IG-nya DPM FT UNES teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Sinta ingin bertanya Kak. Tadi aku sendiri udah nanya tentang sejarahnya DPM nih. Mungkin dari Kak Sinta ingin nanya apa gitu. Silahkan Kak.
Oh, jelas dong, aku masih masih penasarannya tuh masih berapi-api gitu deh, Kak. Nah, tadi kan Kak Likin udah menyinggung tentang awal mula DPM gitu ya. Berarti kan, suatu lembaga kemahasiswaan dibentuk itu pasti kan ada tujuannya, ada tugasnya gitu kan. Nah, yang aku pingin tanyain ke Kak Urwatun Wusko tentang tugas pokok dan fungsi dari DPM sendiri itu tuh apa sih, Kak? Kak Urwatun boleh dijawab ya? Oke, jadi untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa itu memiliki 4 tupoksi dasar. Yang pertama itu fungsi legislasi. Jadi fungsi legislasi merupakan fungsi utama dari seorang anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kenapa? Karena dengan fungsi inilah seorang anggota dewan mampu menyalurkan aspirasinya dalam bentuk perundang-undangan seperti itu. Nah, terus ada fungsi kedua yaitu fungsi pengawasan. Jadi DPM mempunyai kewajiban untuk mengawasi kinerja dari lembaga. Di sini kalau di FT itu ada LK, BSO, dan WA ya. Hal ini bertujuan agar lembaga eksekutif bisa bekerja secara optimal. Masuk ke fungsi yang ketiga yaitu fungsi anggaran. Jadi di DPM juga berfungsi untuk mengevaluasi organisasi kemahasiswaan yang kalau di FT itu ada LK, BSO, dan WA mengenai pengelolaan dana keuangan dan pemberian anggaran kegiatan yang dilakukan berdasarkan kinerja dari organisasi mahasiswa tersebut. Nah, untuk fungsi yang terakhir itu ada fungsi advokasi. Nah, fungsi advokasi ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran, dan kritik mahasiswa kepada pihak pengelola universitas maupun fakultas. Nah, agar aspirasi serta permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Nah, dalam menjalankan fungsi advokasi ini, teman-teman dari DPM itu bisa bersinergi dengan teman-teman dari BEM seperti itu. Wah, keren banget ya, tupoksinya ada 4. Yang pertama ada pengawasan, ada legislatif, ada anggaran, dan ada advokasi juga. Nah, dari Kak Likin sendiri ada yang mau ditanyain nggak sama Kak Urwatun, Kak? Oke, ada dong. Kalau dari aku sendiri, apa ya, ingin bertanya juga ke Kak Purwatun. Tadi kan udah dijelasin nih tentang tugas pokok dan fungsi dari teman-teman DPM. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Kak Urwatun mengenai manfaat dari DPM itu sendiri, Kak. Mungkin dari Kak Urwatun bisa sedikit menjelaskan atau sedikit memberitahu teman-teman Fakultas Teknik mengenai manfaat dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mungkin dari Kak Urwatun, silahkan Kak. Oke, jadi kalau berbicara mengenai manfaat DPM-FT sendiri, tupoksi yang dilaksanakan DPM, jadi melalui keempat fungsi tadi yang sudah dijelaskan, kita bisa mengambil manfaat. Nah, manfaat tersebut itu dapat diberikan oleh teman-teman DPM FT yang tentunya akan bersinergi bersama teman-teman LK, BSO, WA seperti itu. Melalui fungsi legislasi, kita dapat memberikan manfaat berupa terciptanya regulasi untuk kepentingan mahasiswa, pengawasan dan anggaran itu untuk memonitoring teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam organisasi mahasiswa, serta fungsi advokasi yang sejatinya itu harus memberikan manfaat kepada mahasiswa-mahasiswa umumnya. Nah, dalam menjalankan advokasi ini kan kita harus bersinergi kepada teman-teman biasanya hima jurusan atau teman-teman BEM seperti itu. Nah, di situ kita juga dapat mendapatkan manfaat dari hasil advokasi untuk mahasiswa umum seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ruah. Jadi manfaat dari DPM ini ternyata banyak banget nih Kak Sinta. Tadi kita udah dengar ada pengawasan, terus advokasi dan lain-lain nih. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Kak Sinta ingin bertanya lagi nih ke Kak Ruwatun. Mungkin dari Kak Sinta masih kepo nih, silahkan Kak.
Kak Sinta. Bener banget Kak Likin, aku juga masih kepo nih tentang DPM, walaupun tadi Kak Urwatun udah menjelaskan ya, tapi aku tetap aja masih kepo. Nah, tadi kan ada masalah tentang tupoksi dari DPM, kemudian ada manfaat juga dari DPM. Nah, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kemudian mendapatkan manfaat itu sendiri kan pasti teman-teman DPM itu punya ranah dalam bekerja, Kak. Kan Kak Urwatun. Nah, aku pengen tahu nih, ranah dari teman-teman DPM sendiri itu kemana aja sih, Kak? Iya, Silakan Kak benar sekali Urwatun. Kak Sinta. Oke, jadi kita sebagai DPM yang notabene itu sebagai lembaga legislatif tertinggi di fakultas ya. Jadi yang notabene itu akan lebih dominan ke memuncul ke penciptaan regulasi atau pembuatan regulasi seperti itu. Nah, jadi kita bekerja tidak hanya sebagai pembuatan program kerja seperti itu, tapi lebih ke tugas-tugas yang tadi mengacu ke fungsi seperti itu. Kalau teman-teman LK, HIMA, BEM, atau PSO yang lebih banyak mengeluarkan program kerja, di sini kita sebagai lembaga legislatif itu lebih banyak berkutat dengan yang namanya regulasi ataupun monitoring teman-teman lembaga. Tak lupa juga tentang advokasi fakultas, seperti itu. Wah, makasih banyak ya Kak Urwatun. Berarti ranah dari DPM ini sendiri tuh di dalam fakultas itu sendiri ya, Kak? Iya, karena kita bergeraknya di Fakultas Teknik, tentu saja kita bergerak di lingkungan Fakultas Teknik. Dari mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, untuk disalurkan ke pimpinan fakultas seperti itu. Oke, siap. makasih ya Kak Urwatun. Terus Iya. ngomong-ngomong tadi masalah ranah ya, berarti kan DPM ini sendiri tuh penting kan Kak Likin? Iya, benar sekali Kak Sinta. Tadi kita udah sedikit mendengar nih dari Kak Urwatun bahwa DPM itu ternyata ranahnya besar banget ya gitu. Kalau di tingkat fakultas itu mungkin ranahnya ke himpunan, terus ranahnya ke BEM gitu kan. Terus kalau ke universitas mungkin ranahnya ke BMKM, lalu beberapa teman-teman kemahasiswaan yang lain gitu Kak Sinta. Oke, mungkin dari tadi Kak Sinta kan udah nanya ya mengenai ranah DPM nih Kak. Mungkin dari aku sendiri nih ingin bertanya lagi nih ke Kak Urwa mengenai seberapa penting sih atau peran DPM itu seberapa penting sih di lingkungan kampus nih Kak, terutama di Fakultas Teknik nih. Mungkin dari teman-teman cah-cah teknik ini pada bertanya peran DPM itu seberapa penting sih di Fakultas Teknik sih gitu. Mungkin dari Kak Urwa bisa menjawab Kak, silakan. Kalau berbicara tentang seberapa penting sih DPM itu, tentunya DPM yang notabene sebagai lembaga perwakilan itu tentu saja sangat penting ya keberadaannya, terutama di Fakultas Teknik. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menjadikan sebagai lembaga perwakilan itu dapat memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan kepada teman-teman mahasiswa. Selain itu, di UNES yang notabene-nya sistem pemerintahannya itu keluarga mahasiswa, di sini kita ada check and balance antara lembaga legislatif maupun dengan lembaga eksekutif. Nah, tersebut untuk menghindari atau meminimalisir adanya absolutisme dari antar lembaga seperti itu. Oke, terima kasih Kak Purwatun. Jadi pada intinya DPM ini keberadaannya sangat penting di kampus nih, terutama di Fakultas Teknik gitu. Kenapa? Karena kita bisa lihat saja, kita bisa tahu kepanjangan dari DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu. Dimana ya di situ tuh dituntut atau diberi amanah oleh teman-teman mahasiswa untuk memberikan kesejahteraan atau mengawasi lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Teknik Kak Sinta.
Oke, mungkin dari Kak Urwatun itu saja yang dapat saya tanyakan, Kak. Suaraku Mungkin udah dari kedengeran apa belum ya? sudah, Kak, sudah. Oke. Mungkin selanjutnya dari Kak Sinta mau bertanya, silahkan, Kak. Oh ya, aku mau tanya lagi nih sama Kak Urwatun, tapi pertanyaanku ini agak pertanyaan yang terakhir, karena kan mengingat waktu kita terbatas ya Kak Likin. Nah, untuk pertanyaan terakhirku ini membahas tentang kinerja DPM selama masa pandemi ini. Kan karena tadi kita udah tahu ya kalau DPM itu sangat penting sehingga kinerjanya tuh harus berjalan dengan maksimal. Yang aku ingin tanyakan, gimana sih kinerja dari teman-teman DPM sendiri setelah masa pandemi ini? Apakah berjalan dengan lancar karena adanya teknologi atau sedikit ada kendala sehingga banyak progja-progja yang kurang berjalan. Begitu Kak Urwatun. Oke, jadi pada hakikatnya kita masih dapat menjalankan suatu lembaga yang seperti kita tetap bisa mengeluarkan atau menciptakan produk bentuk hukum regulasi dan melaksanakan pengawasan. Sinta mungkin bisa mengambil sedikit kesimpulan nih dari Kak Sinta. Oke, karena tadi Kak Urwa udah bercerita panjang lebar menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang super kepo ini ya Kak Likin. Jadi itu aku menangkap beberapa kesimpulannya. Kesimpulannya tuh apa aja sih? Yang pertama, apa itu DPM? DPM itu adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dimana dia itu sebagai lembaga legislatif di fakultas. Nah, selain dikenal sebagai DPM, ternyata DPM itu biasa disebut juga sebagai Senat Mahasiswa. Nah, kemudian untuk awal mula terbentuknya DPM sendiri itu di Fakultas Teknik pada tahun 2011, tapi DPM sempat vakum namun akhirnya aktif kembali karena DPM kan penting ya Kak Likin. Nah, kemudian benar sekali Kak Sinta. Nah, kemudian untuk tupoksinya dari DPM sendiri itu ada 4, Kak. Yang pertama ada legislasi, ada pengawasan, ada anggaran, dan ada advokasi. Nah, setelah ada tupoksi, DPM setelah menjalankan tupoksinya itu pasti menimbulkan kebermanfaatan untuk mahasiswa kan. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu terciptanya regulasi dan ada monitoring dan ada aspirasi juga untuk mahasiswanya. Bukan untuk sih, tapi dari mahasiswa gitulah. Terus untuk ranahnya dari DPM sendiri itu karena DPM penting, DPM itu ranahnya di fakultas. Berhubung karena ini fakultas teknik, jadi DPM fakultas teknik ranahnya di fakultas teknik. Bisa ke himpunan atau badan eksekutif mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan lainnya. Kemudian untuk seberapa penting DPM sendiri, itu DPM itu sebagai lembaga perwakilan mahasiswa yang memberikan kebermanfaatan dan ada juga check and balance lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, Kak Likin. Iya, benar sekali Kak Sinta. Kemudian setelah kita tahu nih seberapa pentingnya DPM, kita juga tadi tanya masalah kinerjanya DPM selama masa pandemi ini kan. Nah, jadi Kak Urwatun bilang bahwa masa pandemi ini tidak mematikan loyalitas dan tidak menghalangi kegiatan-kegiatan dari teman-teman DPM karena pada hakikatnya kegiatan-kegiatannya itu kerjanya itu masih dijalankan. Begitu Kak Likin dari aku. Nah, dari Kak Likin sendiri ada yang mau nambahin nggak nih? Mungkin dari yang Kak Sinta jelasin atau yang Kak Sinta simpulkan tadi, teman-teman, mungkin teman-teman bisa sedikit tahu nih. Tadi kita udah sedikit bertanya-tanya mengenai seberapa penting sih DPM itu di kampus, lalu DPM itu apa sih gitu. Pada intinya teman-teman, DPM ini, keberadaannya DPM itu sangat penting di kampus teman-teman, terutama di Fakultas Teknik gitu. Kenapa sangat penting? Karena ketika tidak ada DPM, maka teman-teman lembaga kemahasiswaan yang lain ketika menjalankan prokja atau menjalankan agenda, itu mereka tidak ada yang mengawasi Kak Sinta. Jadi ya mereka akan kerja semaunya sendiri gitu. Terus selanjutnya mungkin jika nggak ada teman-teman dari DPM,
mungkin pemira atau pemilihan umum raya di Fakultas Teknik itu pun nggak akan berjalan, Kak Sinta, nggak akan terlaksana gitu. Dan yang terakhir tadi itu emang jiwa-jiwa muda nih Kak Sinta, jiwa-jiwa muda dimanapun berada itu akan menciptakan ide-ide baru gitu. Makanya tadi Kak Sinta udah nanya bagaimana sih kinerja DPM selama pandemi ini. Jadi dari tadi Kak Urwatun udah sedikit menjelaskan bahwa pandemi ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk menjalankan proyek atau agenda gitu. Itulah yang dinamakan semangat anak muda gitu. Mungkin itu saja yang sedikit tambahan dari aku nih Kak Sinta. Mungkin sebelumnya Kak Sinta dari aku cukup, dan sekali lagi nih terima kasih untuk Kak Urwatun udah mau mencepatkan waktunya atau sedikit meluangkan waktunya atau memberikan waktunya untuk kita sedikit sharing-sharing mengenai DPM nih Kak Urwatun. Terima kasih banyak Kak. Oh iya Kak Likin, kita udah ucapin makasih sama Kak Urwatun ya barusan. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita tanya dulu tentang harapan Kak Urwatun untuk podcast teknik selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk memberikan closing statement dari Kak Urwatun sendiri. Halo Ya, Kak Urwatun. boleh. Oke, mungkin dari Kak Urwatun bisa sedikit memberikan masukan untuk podcast teknik BMFT ini sama sedikit closing statement nih Kak Urwatun. Silahkan Kak Urwatun. Oke, makasih ya buat teman-teman dari BMFT yang udah mengundang aku untuk sharing sedikit tentang DPMFT di podcast Fakultas Teknik. Harapannya dapat memberikan manfaat dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, kepada teman-teman cah teknik mengenai DPMFT. Nah, tadi kan aku baru sedikit ya berbagi tentang hal-hal dasar DPMFT. Nah, buat teman-teman yang ingin menyimak lebih banyak, itu bisa disimak di IG @dpmft_unes atau mungkin teman-teman cah teknik bisa bergabung menjadi fungsionaris DPMFT UNES di periode selanjutnya. Terima kasih. Wah, makasih banyak ya Kak Urwatun atas harapan baiknya. Tadi udah disinggung sedikit masalah Instagram dari DPM, teman-teman jangan lupa follow, dan untuk teman-teman maba selanjutnya jangan lupa juga untuk bergabung menjadi fungsionaris dari DPM. Tapi sebenarnya nggak harus maba sih, karena sebelum semester 6, iya nggak sih Kak Likin? Masih boleh ya ikut DPM? Iya. Kalau nggak salah sebelum semester berapa ya Kak Urwa? Berarti nanti kita di maksimal itu semester 5. Oh gitu, oke Kak Sinta. Jadi maksimal daftar untuk jadi fungsionaris dari DPM itu sendiri, Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu maksimalnya semester 5 nih Kak Sinta. Oke, siap. Makasih Kak Likin dan Kak Urwatun. Nah, berhubung karena waktu kita terbatas nih, gimana kalau kita akhiri dulu podcast pertama, podcast teknik ini. Terus nanti kalau misalkan ada sesuatu kan bisa PC kan ya sama Kak Urwatun atau teman-teman DPM yang lain. Ya nggak Iya, Kak benar Likin? sekali. Nah, benar sekali. Jadi teman-teman tadi kan sudah tahu dasar-dasarnya nih. Untuk lebih jauhnya silakan teman-teman boleh PC Kak Urwatun sendiri atau boleh teman-teman cek IG-nya DPM itu sendiri gitu, @dpmft_unes gitu Kak Sinta. Bener banget. Oh ya, dan aku juga mau ingetin teman-teman bahwa nanti setelah podcast pertama, podcast teknik ini, akan ada podcast-podcast berikutnya yang pastinya nggak kalah seru, ya nggak Kak Likin? Iya, benar sekali Kak Sinta. Benar, ya udah. Karena waktunya kita undur diri, gimana kalau kita minta maaf dan berterima kasih dulu nih Kak Likin? Boleh. Silakan Kak Sinta duluan. Oke, jadi aku mau mohon maaf sama para pendengar atau Kak Urwatun, barangkali aku ada salah kata, dan aku mau berterima kasih kepada para pendengar yang sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir, atau mungkin berhenti di tengah-tengah, tapi jangan sampai ya. Dan juga sama Kak Urwatun yang sudah mau bersedia untuk menjadi tamu undangan podcast teknik pertama ini, Kak Likin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih untuk Kak Purwatun udah menyempatkan waktunya menjadi narasumber di podcast pertama dari Departemen PSDM BEM FT UNES periode 2021 nih.
Mungkin dari Kak Sinta ini karena waktunya sudah cukup, mungkin kita cukupkan sekian aja ya Kak Sinta. Silakan Kak. Bener banget. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on in podcast selanjutnya. Yeay. Dadah. Terima kasih Kak Urwatun. Makasih banyak ya Kak Urwatun. Mohon maaf kalau kami ada salah dan kendala sinyal.